Halo semua, yang kembali lagi dengan gue Jordi dari The Lazy Gadgets, dan ini akan membawakan news minggu ke-4 Mei 2020. Dan sebelum gue bahas newsnya, seperti yang kalian lihat, harusnya kalian melihat thumbnail iPhone 13 di sana. Gue mau ngobrol dikit dulu kalau kedepannya bakal bikin konten, ada Joyceus, ya mouse-nya ketinggalan di sana, unboxing, terus ada juga review Realme C3, gue udah selesai, nanti gue akan naikkan dalam waktu sebentar. Dan pengen nanya aja masalah Gadget Innovation sendiri. Kan gue lihat-lihat views-nya cukup rendah ya, walaupun ada beberapa peminat kemarin waktu gue bahas di community. Jadi kalau kalian belum pernah nonton Gadget Innovation, bolehlah kalian klik card di atas ini buat tahu Gadget Innovation itu gue ngebahas apa gitu. Nah, untuk yang berita, seperti biasa kalau kalian nggak mau ketinggalan, silahkan langsung follow The Lazy Gadgets. Dan juga untuk kali ini spesial, disponsori oleh The Lazy Titip. Karena sponsorilah diri sendiri sebelum Anda yang mensponsori kalian. Kalau ini nggak sponsori, beli sendiri buat minum. Nah, untuk berita hari ini gue akan mulai dari yang pertama, itu adalah Android 11 Beta. Atau perilisan Android 11 sendiri itu secara online akan dilakukan di tanggal 3 Juni. Jadi kalian akan melihat ada hal baru apa aja, di UI bakal apa, ada fitur baru apa aja. Tapi untuk perilisan Google Pixel sendiri, itu bakal di mid-June. Jadi nggak mungkin barengan. Jadi kayak ini bakal ngomongin Android 11-nya doang. Nah, selanjutnya adalah Oppo S2 EVA. Jadi ada kolaborasi terbaru antara Oppo dan Evangelion. Kalau kemarin dia baru aja kolaborasi sama Gundam. Ini benar-benar keren banget dari desain. Ini bukan sekedar cuma ganti tema, nggak sekedar ganti desain luar. Tapi ini benar-benar dari smartphone-nya, dari casing-nya, dari kotaknya, sampai ada tube-nya, sampai charger-nya. Dan yang paling keren itu untuk SIM ejector-nya itu pakai yang namanya Spear of Longinus, yang merupakan salah satu senjata di sana dan bener-bener komplit set banget menurut gua. Dan untuk hal lain selain itu, dia juga punya smartwatch, di mana handphone dan smartwatch ini hanya tersedia sebanyak 10.000 unit. Dan handphonenya itu bakal di 9,3 juta, Oppo Watch-nya di bakal 4,6 juta dengan tema FH02, dan juga ada AirVook F Edition atau untuk wireless charger-nya sendiri di 630.000, dan Enco W31 adalah TWS-nya itu di 837.000. Jadi kalau total-totalnya kalau kalian mau beli semuanya itu 15,6 juta. Dan udah tahu ini limited, udah pasti harganya nanti bakal digoreng, dan ini juga nggak tersedia secara global ya, jadi nggak segampang itu kalau untuk beli ini. Jadi ya siap-siap aja kalau emang kalian fans beratnya Evangelion, ini salah satu collectibles yang harus banget masuk, dan ya 17,5%-nya jangan lupa kalau masuk Indonesia. Oke, selanjutnya kita bahas paten dari Xiaomi sendiri, di mana kalian tahu kalau Xiaomi selalu mengeluarkan paten-paten smartphone yang aneh. Terakhir yang paling keren adalah dia mengeluarkan smartphone dengan 7 kamera, 2 depan dan 5 belakang yang pop up. Nah, ini dia baru aja ngeluarin satu paten baru, itu foldable phone. Tapi foldable-nya ini bagian atasnya itu dia punya kayak satu bar tersendiri. Jadi kayak ini kan dilipat nih. Nah, di atas ini ada satu bar tersendiri yang bisa diputar kiri kanan, dan kayak handphone lama yang bisa Nokia lama gitu loh, yang bisa nge-pivot smartphone kalian. Tapi sekali lagi karena ini masih paten, maka kemungkinan untuk dirilis itu bisa terhitung cukup rendah. Selanjutnya juga dari Digital Chat Station, dia baru aja nge-leak kalau Xiaomi dan juga Redmi itu kabarnya sedang mempersiapkan sebuah smartphone dengan LCD display 144Hz, dan juga dia menggunakan MediaTek Dimensity 1000 Plus, karena spekulasi ini tuh udah datang saat si Lu Weibing itu tiba-tiba muncul saat perilisan Dimensity 1000. Jadi kemungkinan besar Redmi K40 Pro, karena kita tahu Dimensity 1000 juga merupakan SoC yang cukup flagship, jadi kita nggak mungkin lihat ini di mid-range smartphone. Nah, selanjutnya juga dari Samsung, ini cukup banyak, ini adalah Note 20 Plus, karena Note 20 kan harusnya di bulan Agustus mendatang. Dan di sini bisa dilihat dari OnLeaks, yang merupakan salah satu leaker yang udah cukup terkenal, yang sering ngasih chat render, yang ngasih lihat 3D design, itu terlihat kalau smartphone ini itu akan lebih tipis dibandingkan Note 10. Dan juga sedikit lebih besar, karena layarnya sendiri bakal nambah 0,1 inci. Pansolnya cukup tetap di tengah, dan untuk bezelnya lumayan tipis, edge to edge, dan dia juga ada curve display. Tapi yang paling menarik tentu aja kita bilang bagian belakangnya sendiri, karena di bagian belakang tuh terlihat konfigurasi kamera dengan lingkaran-lingkaran silvernya itu, dan juga ada satu sensor tambahan. Karena kalau kita recall kembali, itu dari Universe Eyes atau si kucing abu-abu, itu menyatakan kalau tidak ada perubahan sensor kamera untuk si Note 20 Plus ini. Jadi dia cuma akan nambah satu sensor untuk memfix masalah autofocus yang terlihat di beberapa smartphone S20. Nah, selain itu dia juga kabar-kabarnya untuk Note 20 akan ada 3 warna, itu bakal di abu, hijau, dan yang baru tuh copper atau semacam tembaga yang lebih ke keemasan. Sedangkan untuk Note 20 Plus sendiri, dia bakal di warna abu-abu dan juga copper.
Cuman kalau kita lihat Samsung kan belakangan ini suka ngeluarin warna yang aneh-aneh ya. Jadi gue rasa di sini nggak ada warna putih pun nanti ke depannya tiba-tiba akan ngerilis warna putih, terus merah, biru, dan tergantung dia kerjasama sama siapa. Selain itu juga S Pen-nya itu juga akan berpindah ke kiri. Jadi untuk yang udah biasa pakai S Pen di kanan itu pasti akan sedikit beradaptasi. Alasannya sih nggak tahu kenapa, tapi kayak bakal dipindah. Yang pasti kalau dia render ya itu bakal dipindah ke kiri. Nah untuk SoC-nya sendiri kan kemarin dirumorkan bakal pakai Exynos 992. Jadi kan harusnya Exynos 992 ini merupakan rival dari Snapdragon 865 Plus. Cuma udah dikonfirmasi kalau 865 Plus itu udah nggak ada. Jadi langsung ke 875 tahun depan. Nah Exynos 992 ini kalau dibandingkan dengan Exynos 990, itu dia bakal lebih efisien 20% dan juga untuk GPU performance ya, itu nambah 25%. Jadi harapan gue sama seperti beberapa video sebelumnya, semoga Exynos ini lebih aman lah, lebih nggak banyak masalah, dan dibandingkan dengan Snapdragon 865 tentu aja kita berharap dia punya improvement yang jauh lebih banyak. Cuman ya minimal kita bilang dia bisa setara sama Snapdragon 865 biar pengguna-pengguna yang tidak mendapatkan Snapdragon tuh bisa agak terbungkam sedikit dan menikmati Exynos ini. Nah selanjutnya juga Galaxy Fold 2 juga katanya udah masuk mass production untuk Agustus, jadi barengan sama Exynos 992 yang 5 nanometer itu. Dan untuk Galaxy Fold 2 sendiri gue bakal recall sedikit dari Rossiang menyatakan kalau dia bakal pakai layar 120 Hz, terus dia bakal pakai S Pen, UTG juga, dan juga bagian depannya itu bakal full screen dengan V. Jadi kayak notes-nya itu kayak lebih ke V gitu loh. Dan ini seakan-akan tuh kayak mengiyakan banyak sekali permintaan dari fans, jadi membuat sebuah Galaxy Fold yang jauh lebih sempurna. Jadi ditunggu aja karena harusnya Galaxy Fold 2 ini itu akan dirilis di bulan Agustus barengan sama Note 20 dan itu kayak bakal versi ultranya Note 20, cuman karena yang nggak ada ya ganti ke Galaxy Fold 2. Terus ada satu paten menarik juga yang datang dari Samsung sendiri, yaitu Galaxy Fold Waterproof Edition. Jadi kayak patennya memperlihatkan kalau Galaxy Fold yang bisa dibuka tutup tuh bakal waterproof, dan ini akan sangat menarik karena akan ada hints di sana, jadi akan ada kemungkinan besar air tuh bisa masuk kalau nggak rapat. Jadi kita mungkin bisa ngeliat Samsung ngelakuin hal itu, mungkin terjadi, tapi ya kita lihat aja nanti gimana. Cuman selain itu, ini juga dikabarkan mungkin menjadi desain dari Galaxy Fold Lite, karena bagian depan layarnya itu terlihat ada sebuah bar panjang, jadi dia bukan layar gede, tapi sebuah bar yang benar-benar panjang, yang sepertinya untuk menampilkan notifikasi, menampilkan jam, dan segala macam. Selain itu, ini juga punya sistem yang seperti Peak UI-nya Microsoft Surface, di mana kalian tuh kalau mau buka foldable phone tuh nggak usah buka full, tapi kayak cuma buka dikit, dan kalau ngelihat bagian setengah layarnya aja, itu udah bisa dapat kira-kira notifikasi apa yang masuk. Jadi nggak usah terlalu dibuka full, jadi kalau kita lagi pengen cepet, tinggal buka dikit doang. Dan itu sangat menarik menurut gue. Nah, selanjutnya lagi kita masuk ke iPhone 13. Leaks dari iPhone 13 udah keluar ya? Iya, iPhone 12 aja masih Oktober. iPhone 13 leaksnya udah keluar dan datang dari Kokobit yang menampilkan sebuah desain kamera, 4 kamera dan sebuah LiDAR sensor, di mana kamera itu bakal 64 megapiksel, ultra wide kalau nggak salah di 40 dan telefoto di 40 dan anamorphic lens, dan juga ada LiDAR 4.0. Cuman ya masih terlalu early. Dia juga bilang ini terimalah dengan a bunch of salt, jadi kayak sangat-sangat tidak terpercaya. Dia kayak ngelakuin itu cuman biar dapat cloud, biar dapat exposure dan segala macem. Dan ya, kalau kalian lihat dari desain sendiri, kalian tahu ini bukan style desainnya Apple. Ini sangat aneh karena LiDAR sensornya itu bisa di luar dari kotak itu sendiri. Tapi menariknya, Jon Prosser sendiri baru aja ngeluarin tweet yang menyatakan kalau, kalian ingat gak sih waktu dia selesai bilang iPhone 12, dia udah ngejokes kalau dia akan bahas iPhone 13. Dia baru aja nge-tweet itu, dan sepertinya dalam waktu dekat dia akan buat video yang harusnya membahas sedikit atau early design dari iPhone 13. Jadi tunggu aja, nanti gue akan bahas kalau berita itu udah keluar. Dan terakhir, Apple Watch juga dikabarkan akan punya leader loop terbaru. Ya, dia bakal punya apa sih? Ini apa sih yang jam ini? Will, apa sih jam? Ininya jam? Wow, wristbandnya jam yang leader loop yang versi terbaru dengan warna abu-abu, biru, merah, dan hitam. Dan itu kabarnya bakal lebih kuat, lebih waterproof juga, dan tentu aja tersedia untuk versi-versi lain, karena untuk leader loop yang sekarang itu baru tersedia untuk 44 mm, dan ini kabarnya bakal tersedia di WWDC nanti. Jadi kalau WWDC sebenarnya gue masih sama sih, yang gue tunggu adalah over-ear headphone-nya Apple. Jadi itu aja untuk berita kali ini.
Seperti biasa ya, jangan lupa like, comment, share. Follow kita di @lazy gadgets. Gue di Jordi Leonardo-nya 2 dan website kita di www.thelazy.media. Jangan lupa juga untuk ngecek The Lazy Titip, sekali lagi ya, The Lazy Titip, pakai P belakangnya ya. Itu ada consignment, nanti harusnya launchingnya deket-deket ini lah, benar-benar deket, kita nggak ngomong mingguan dan segala macam. Itu aja, jangan lupa subscribe. Thank you so much for watching and I'll see you next time. Bye bye guys.